Jadi memang mohon maaf untuk khususnya instansi-instansi yang sudah kemarin ada golongan darah yang kami pending. Jadi sehingga beberapa pendonor itu tanya, saya sudah antusias sekali untuk donor tapi ternyata di pending gitu. Jadi memang ada beberapa yang kami himbau seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya bukan kita dia di Japri PMI Solo Janggongan Penting bareng PMI. Nah teman-teman semuanya, kalau nonton video ini atau video lain dari PMI Surakarta terus ada iklannya, tolong jangan di skip karena iklan tersebut sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli. Nah kali ini narasumbernya tuh sebenarnya narasumber lama tapi dia jarang hadir di sini ya karena memang kesibukannya itu sudah melebihi presiden. Ini dia ada Mbak Isma. Halo. Ini pasti teman-teman yang sering mengajukan kegiatan donor darah mobile unit atau klaim hadiah dan lain sebagainya itu pasti sering sekali bertemu dengan beliau ya karena memang beliau yang punya kaosnya. Ya. Bukan saya tapi PMI ya. Saya hanya perantara. Gitu. Nah ini kan banyak pertanyaan yang masuk yang kaitannya dengan divisinya Mbak Isna nih teman-teman dari P2D2S. Nanti akan kita jawab di sini. Jadi semoga podcast ini nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang kenapa sih gitu. Jangan tanya ya kenapa sih gerobak siomay warnanya coklat. Nah jangan tanya, kita nggak tahu. Karena kalau hijau mie ayam. Oh enggak, biru. Kuning juga ada. Kuning itu warteg. Ada ketentuannya ya. Kan suka-suka penjualnya. Oke. Jadi pertama nih Mbak Isna nih, stok darah hari ini. Hari ini kita tapping tanggal 12 Juni 12 Juni ya. Seperti biasa kalau saya muncul di podcast ini tentunya kami akan bahas mengenai stok darah. Benar sekali. Ini saya bacakan aja karena saya nggak bisa menghafal, jadi saya harus membaca ini. Nah ini stok darah pagi ini ya teman-teman ya. Pagi ini dan stok darah ini terus berjalan. Artinya saat ini yang saya bacakan bisa jadi memang sudah berkurang dari stok yang ada karena kita setiap hari itu ada kebutuhan permintaan darah, kemudian dropping ke rumah sakit maupun PMI yang lainnya. Gitu. Betul. Oke, untuk golongan A di WB kita ada 95, PRC 455, trombosit 28, FFP 65 dengan total golongan A 643. Wow. Kemudian golongan B WB-nya 170, PRC 754, trombosit 18, FFP 64 dengan total 1013, maaf. Kemudian untuk golongan O di WB 156, PRC 302, trombosit 38, FFP 47 dengan total 543. Selanjutnya di golongan AB itu 63 untuk WB-nya, PRC 190, trombosit 24, FFP 61 dengan total 338. Kemudian total keseluruhan di pagi ini adalah 2.000 berapa ya? 2.537. Iya. Begitu. Betul. 2.500 tuh aman nggak sih, stok wajib nggak sih? Aman. Kita masuk di aman. Jadi tapi tetap kami menghimbau bagi seluruh pendonor yang memang sudah waktunya donor, kemudian instansi-instansi yang sudah waktunya mengadakan donor darah, ayo silahkan segera hubungi kami di nomor yang tertera di sini, ada nggak? Ya nanti ada ya gitu. Di 0821 saya kok tiba-tiba lupa ya. 0821 bla 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 1945. Oke. Maaf, 081328211945. Nah, gitu. Itu dicatat ya, teman-teman ya. Jadi kalau kantornya mau anniversary mungkin ya atau Karang Taruna Pak RT-nya terus langsung pokoknya kudu enek kegiatan sosial. Nah, itu salah satunya bisa donor darah gitu ya. Gitu. Oke. Itu tadi stoknya di angka sekitar 2.537. Nah, itu aman ya, karena Insya kita aman. nggak aman tuh ada nggak aman bawah dan nggak aman atas. Nah, ini di pas aman. Ini aman ya, benar-benar aman, stabil gitu. Jadi kita juga kemarin sempat ada di aman atas, gawat atas ya, siaga atas ya. Nah itu makannya banyak
yang ditunda, benar nggak Mbak Isna? Betul, Nah jadi itu emang alasannya apa nih? Jadi memang kita itu kan ada forecast ya, forecast golongan darah. Jadi setiap hari itu kita memantau jumlah kolofnya, kemudian umurnya. Tentunya kita juga harus melihat jangan sampai itu nanti darah yang sudah kita donorkan, kita sumbangkan itu ternyata expired karena ada masa simpannya gitu. Jadi memang mohon maaf untuk khususnya instansi-instansi yang sudah kemarin ada golongan darah yang kami pending. Jadi sehingga beberapa pendonor itu tanya, saya sudah antusias sekali untuk donor tapi ternyata di pending gitu. Jadi memang ada beberapa yang kami himbau seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya bukan kita menolak ya, Bukan. tapi memang ini tuh demi kebaikan kita bersama begitu ya. Jadi teman-teman tetap bisa mendonorkan darahnya tapi next time mungkin kalau darahnya sudah dirasa aman ya, nggak kelebihan, karena sekali lagi darah itu juga karena kita kan menjaga kualitas ya. Iya, betul. Menjaga kualitas kita juga sudah tersertifikasi oleh GMP dan juga ISO, BPOM gitu ya. Jadi darah yang dihasilkan harus berkualitas. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menghasilkan darah yang berkualitas begitu. Begitu ya teman-teman. Jadi jangan marah duluan. Saya niatnya baik ini tapi kok nggak boleh. Iya, kita menghargai niat baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Tapi sekali lagi itu adalah untuk menjaga kualitas darah yang dihasilkan. Ya, begitu. Betul ya Mbak Isna ya. Oke. Nah, terjawab ya. Ini untuk yang nanya, kenapa tuh kok ditolak? Kenapa ditolak? Emang benar ya ditolak gitu. Nah, tapi setiap permasalahan pasti ada solusi. Ada solusinya. Solusinya apa nih Mbak? Jadi kami sarankan kalau misalkan oh ya saya harus donor nih saat ini gitu supaya saya dapat reward. Kalau saya ini gagal, saya nggak punya kesempatan untuk mendapatkan reward gitu atau kaos atau souvenir dan sebagainya. Jadi teman-teman teman-teman bisa datang ke PMI Solo di Jalan Kolonel Sutarto. Kita buka 24 jam, monggo silakan. Yang kemarin sudah ditolak donor darahnya bisa datang ke PMI Solo gitu. Mari merapat. Nah, tadi udah di-spill. Saya kalau bolong satu nanti nggak dapat gift. Nah, berarti ada gift ya. Ya, jadi tapi ada syarat dan ketentuannya ya. Apa tuh? Syarat dan ketentuannya tentunya bagi pendonor yang bisa rutin donor dengan PMI Solo. Untuk laki-laki itu 5 kali dalam 1 tahun, perempuan 4 kali dalam 1 tahun dengan syarat donor di PMI Solo berturut-turut tanpa terjeda dengan PMI lain. Syaratnya bisa klaim ke ruang P2 di 2S pada jam kerja dengan membawa kartu donor atau menunjukkan aplikasi Ayo Donor. Wah, gitu. Itu penak toh ngandani ya. Iya. Coba komen dong di bawah siapa yang udah punya kaosnya dari PMI yang udah banyak banget berbagai desain ya. Bahkan mungkin ada yang desainnya sama-sama double karena mungkin memang rewardnya double ya. Mungkin dia sudah dapat reward tahunan, terus dapat reward dari donor metode aperesis kayak gitu. Jadi kaosnya double tapi itu merupakan sebuah apresiasi untuk pendonor semuanya begitu. Oke, jadi ini mulai dicek nih kartu donornya. Jangan-jangan aku tahun 2024 nih udah 5 kali nih atau udah 4 kali berturut-turut di PMI Solo nih, tuker aja gitu. Oke, nice. Terus apa lagi ya pertanyaannya? Oh iya, karena reward itu kan selain apresiasi langsung berupa kaos atau mungkin ada event-event tertentu, kita ada hadiah-hadiah tertentu ya. Biasanya kita ada reward yang 50, 75 sampai 100 kali donor. Nah, itu banyak sekali pertanyaan yang masuk entah melalui email atau DM atau chat, itu nanyain nih, saya udah donor ke 51 nih Min, tapi kok nggak ada ya info diberangkatkan, itu kira-kira petugasnya tahu nggak ya? Nah, itu gimana nih Mbak Isna nih? Jadi begini, untuk piagam 50 dan 75 itu kan kita dari PMI itu kan yang membuat pengusulan. Kemudian piagam-piagamnya itu nanti yang menerbitkan dari provinsi. Jadi setiap tahunnya kita itu ada pengusulan 1 kali dalam 1 tahun. Itu biasanya di bulan Februari sama Maret kita buat pengusulan gitu. Kalau untuk keberangkatannya kita menunggu edaran dari provinsi. Dan untuk tahun ini 2025 kita memang belum ada edaran resmi dari provinsi. Tentunya mohon maaf kami sampaikan ke seluruh pendonor yang sudah kami usulkan untuk penerimaan piagam 50 dan 75 menunggu informasi dulu. Jika kami sudah dapat
dapat informasi dari provinsi, segera pasti kami sampaikan ke pendonor tersebut gitu. Itu yang sudah kami usulkan. Tapi kalau ada beberapa pendonor yang oh saya sudah 50 kali ya, ini saya bagaimana, lapor atau PMI sudah tahu gitu. Nah jadi monggo buat teman-teman pendonor bisa dicek kartunya, kalau ternyata ini sudah 50 atau 75 gitu, monggo tanya ke kami apakah sudah diusulkan apa belum. Caranya bisa menghubungi kami ke nomor yang sudah kami sampaikan tadi atau datang ke ruang P2 di 2S pada jam kerja gitu. Betul. Jadi nggak usah khawatir ya. Maksudnya tetap akan diberangkatkan, hanya menunggu waktu saja. Jadi memang PMI tidak punya, PMI Solo khususnya tidak punya kewenangan untuk langsung memberangkatkan, tapi kita mengusulkan kemudian menunggu komando dulu. Betul. Begitupun dengan donor yang 100 kali ya. Karena apalagi 100 kali bertemu dengan Presiden Republik Indonesia itu lebih panjang lagi prosesnya ya. Jadi mohon bersabar. Tapi saya teman-teman juga berhak tahu kok kalau scroll Instagram itu ada ya yang sudah 100 kali kemarin diberangkatkan Sudah, itu ya. ya. Ada ibu-ibu 2 orang itu ya. Itu di tahun 2024 ya itu. Ya itu. Tapi yang tahun 2024 itu kita memberangkatkan yang undangan tahun 2019 dan 2020. Karena memang kemarin adanya COVID itu memang sangat ini ya menghambat sekali, hingga akhirnya yang tahun 2019 sama 2020 itu baru kita berangkatkan di tahun 2024 gitu. Tapi untuk memberangkatkan itu tetap kita harus menunggu ini komando resmi dari pusat. Begitu. Seperti itu. Benar sekali. Jadi kuncinya tetap bersabar ya. Iya. Kuncinya sabar aja. Sabar aja, pasti nanti diberangkatkan kalau tentunya sudah pasti. ada komando langsung, nanti akan dikoordinir oleh bagian P2 DDoS untuk berangkat menerima penghargaan tersebut. Penak ya wis donor sehat itu penghargaan setahun pisan itu reward ya. Event-event nanti bisa dapat hadiah tambahan gitu kan. Tapi ini saya mau share sedikit pesan ya Mbak Dea ya. Jadi saya sampaikan kepada seluruh pendonor khususnya 5075 yang di tahun kemarin dari tahun 2024 ke sana yang sudah kami usulkan dan sudah kami data, mungkin ada beberapa pendonor yang belum mengambil piagamnya ini. Kami sarankan untuk segera mengambil piagamnya ke PMI Solo pada jam kerja, tentunya di ruang P2 di 2S ya gitu. Ya, ini numpuk banyak banget. Saya sampai nanya sama Mbak Isna, ini piagam siapa ini? Ini pendonor 5075 gitu. Wow. Ya, kita sudah menghubungi, kita teleponin satu-satu, kita WA gitu. Ya, kalau ada yang langsung ngambil ya langsung diambil, tapi masih ada yang belum diambil. Jadi kami sarankan untuk segera diambil supaya tidak menumpuk di kami, supaya hak-hak penjenengan segera tersampaikan. Begitu. Karena ini amanah ya, ini amanah ya, ini. Amanah dari provinsi nih kalau 5075 ya. Karena piagamnya itu kalau saya ngintip itu ada tanda tangannya Bapak Gubernur. Dan itu kayak asli gitu, dari ada hologramnya emas gitu, gold gitu. Tapi nggak tahu bisa dijual gak? Kalaupun bisa sayang. Iya, sayang banget. Karena itu kan kenang-kenangan ya. Bener, karena itu bentuknya itu udah di frame, cantik, cute gitu. Masa ya meh didudang kan nggak mungkin ya. Nek meh diajak keneng bang gitu dibawa sebinggainya. Tapi apakah kalau bisa? Nah, kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa, kan itu kan kenang-kenangan ya. Bener. Gitu. Nah gitu. Jadi teman-teman semuanya kalau mau mengajukan donor darah masih bisa Mbak? Masih bisa. Jadi ini kan sudah bulan Juni ya, Juli, Agustus. Nah Agustus itu ini biasanya ramai sekali gitu. Bener. Kami sarankan buat teman-teman yang mau mengadakan event donor darah dalam rangka Hari Kemerdekaan gitu. Sementara saat ini yang di bulan Agustus masih banyak yang kosong. Kami sarankan segera daftarkan instansi kalian supaya nanti tidak ini kebagian jadwal. Sayang nanti kalau misalkan ini eventnya yang Agustus ini kan event besar ya gitu. Apalagi dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. Jadi monggo silakan segera masukkan proposal ataupun surat panjenengan ke kami gitu. Oke, jangan sampai nanti pengennya di tanggal ini tapi ternyata udah sudah full. Sayang makanya
makanya setelah nonton video ini, setelah nonton podcast ini, mungkin teman-teman bisa langsung mulai rapat ya, rapat. dengan panitia kecil atau mungkin dengan Karang Taruna atau mungkin dengan apa untuk memperingati Hari Kemerdekaan bisa diisi dengan kegiatan sosial berupa donor darah begitu. Nanti nomornya bisa dihubungi di 081328211945. Nah, saya cuma hafal belakangnya aja 1945. Semalam saya udah belajar soalnya. Oh iya. Dan menghafalkan udah nomor menghafal itu. ya 0813 gitu. Sudah luar kepala. Di luar loh, di luar. Di luar ya, jadi lupa. Makanya di luar. Tapi enggak lah, enggak lupa. Nah, begitu. Jadi udah nih, setelah nonton video ini mulai dibahas nih. Wah, kapan nih kita mau itu ngadain donor gitu. Segera rapat, segera diputuskan mau tanggal berapa, silahkan buat surat pengajuannya diajukan ke bagian P22S. Bertemu dengan ada Mbak Isna, Bu Yani dan juga Mbak Ika nanti di sana ya. Teman-teman bisa atur jadwal, atur jamnya, atur nanti targetnya berapa, seperti itu bisa dibicarakan semuanya ya. Kalaupun tidak langsung datang ke kami, bisa tadi chat, nanti kita bisa negosiasi. Oh Mbak, ini tanggal ini udah penuh. Nanti kita bisa kasih jalan keluarnya di tanggal berapa atau mungkin jamnya yang bisa kita atur. Begitu ya. Jadi jangan lupa jadikan donor darah ini sebagai healthy lifestyle. Dimanapun kalian berada, mau kalian sendiri, mau bareng-bareng sama teman-teman, it's okay, no problem ya, no problem. Oh nggak bisa kayak gitu. Nah, cocok. Mau bareng-bareng bisa mengajukan lewat Mbak Isna, mau sendiri juga bisa datang langsung ya, atau ke mobile unit yang terdekat. Jadwalnya setiap pagi diupload oleh admin Instagram kami ya, jadi bisa dilihat tuh. Wah, hari ini mobile unitnya kemana aja gitu. Oke. Terima kasih atas waktunya Mbak Isna, dan terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya tentang penolakan, kenapa ditolak sih gitu kan, walaupun ditolak memang sakit tapi begitu kenyataannya ya. Terus kenapa kok 57.500 belum diberangkatkan ya, tadi sudah dijawab oleh Mbak Isna juga. Terus caranya daftar instansi untuk melakukan mobil ini juga sudah dijawab ya. Itu yang belum dijawab saya, gajiannya kapan? Tunggu, belum waktunya ya. Soalnya suka kangen ya, jadi tanggal 1 gajian, tanggal 2-nya udah kangen gajian lagi gitu loh. Karena tadi tanggal 1 numpang lewat. Iya. Jangan dong. Gimana dong? Diatur dong. Ya gimana ya, dia lewat doang soalnya. Gitu. Toko oren ijo. Hapus aplikasinya. Itu menjadi racun. Ya. Oke, terima kasih Mbak Isna sudah meluangkan waktu. Sampai jumpa di Jabri PMI selanjutnya. Dadah.